Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dita Zara dengan NIM 2402189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel pendidikan berkualitas untuk anak usia dini sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Adapun struktur presentasi ini ialah, yang pertama adalah latar belakang juga pertanyaan mendasar, lalu ada tujuan penulisan, lalu ada landasan teoritis dan juga pembahasan, lalu yang keempat ada tantangan dan strategi PAUD di Indonesia, dan yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi. Adapun latar belakang dari artikel ini ialah mengapa PAUD menjadi prioritas dalam SDG 4. Yang pertama yaitu ada komitmen global. SDGs PBB 2015 menempatkan pendidikan berkualitas sebagai tujuan keempat. Target 42 mensyaratkan akses PAUD berkualitas bagi semua anak pada 2030. Lalu yang kedua, ada bukti ilmiah. Scott dan Phillips 2000, otak berkembang pesat usia 0 sampai 6 tahun. Lalu Heckman 2006, investasi PAUD memberikan return ekonomi 7 sampai 12% per tahun. Dan yang terakhir yaitu kondisi Indonesia. APK PAUD baru 37,7%. Lebih dari separuh anak usia dari 3 sampai 6 tahun belum mendapatkan layanan PAUD. Kesenjangan tajam ini antara kota dan juga daerah terpencil. Lalu ada pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana keterkaitan PAUD dengan kerangka SDG 4 dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Lalu apa saja tantangan utama penyelenggaraan PAUD berkualitas dan apa faktor-faktor penyebabnya? Dan yang terakhir, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas PAUD demi mendukung pencapaian SDG 4 tahun 2030? Lalu ada pun tujuan penulisan, yaitu untuk menganalisis keterkaitan PAUD dan SDG 4, meninjau teori perkembangan anak, kebijakan pendidikan nasional, dan juga temuan empiris untuk memahami peran strategis PAUD dalam pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi tantangan implementasi, yaitu mendeskripsikan tantangan utama penyelenggaraan PAUD berkualitas di Indonesia dan juga menganalisis faktor-faktor penyebabnya berdasarkan penelitian empiris. Lalu yang terakhir, merumuskan rekomendasi konseptual, yaitu menyusun rekomendasi bagi pendidik, pengelola lembaga, pembuat kebijakan, dan juga akademisi untuk meningkatkan kualitas PAUD sebagai bagian integral pencapaian SDG 4. Lalu ada pun landasan teoritis. Landasan teoritis pertama yaitu teori dari Piaget tahun 1952, tahap sensori motorik dan juga pra-operasional, belajar melalui eksplorasi dan bermain, bukan akademik. Lalu ada teori dari Vygotsky tahun 1978, yaitu ZPD and scaffolding, guru sebagai fasilitator aktif, interaksi sosial, dan juga sebagai kunci kognitif. Lalu teori dari Erikson tahun 1963 itu krisis inisiatif versus rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Kualitas lingkungan pendidikan sangat menentukan. Lalu ada teori Bronhenbrenner yaitu tahun 1979 yaitu teori ekologi perkembangan anak dipengaruhi mikro atau keluarga PAUD hingga makrosistem. Lalu yang terakhir ada teori dari Gardner, yaitu tahun 1983. Kecerdasan majemuk PAUD harus fasilitasi 8 jenis kecerdasan, bukan hanya linguistik dan juga logis matematis. PAUD dalam kerangka SDG 4, 7-12% return ekonomi per tahun investasi PAUD. Lalu 33% lebih tinggi kemungkinan lulus pendidikan menengah, dan 37,7% APK PAUD Indonesia. Target SDG 42 pada tahun 2030, semua anak harus memiliki akses terhadap perkembangan dan juga perawatan anak, usia dini, serta pendidikan prasekolah yang berkualitas. Indonesia menjawab ini melalui peta jalan pada 2005 sampai 2030 yang mengacu pada kerangka SDGs. Adapun tantangan dari implementasi PAUD ini ialah yang pertama yaitu rendahnya aksesibilitas. APK PAUD 37,7% secara nasional, disparitas tajam perkotaan versus pedesaan dan juga kepulauan. Lalu kualitas dari tenaga pendidik. Banyak pendidik yang belum berkualifikasi S1 hingga DP 4 PAUD, praktek pembelajaran tidak sesuai DAP. Lalu yang ketiga ada kurikulum dan praktik belajar. Masih banyak PAUD berinteraksi akademik, terbukti berdampak negatif hingga jangka panjang. Lalu rendahnya partisipasi orang tua, banyak orang tua dari kelompok sosioekonomi rendah yang memandang PAUD tidak esensial. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan pendanaan. Proporsi APBN untuk PAUD sangat kecil. Indonesia masih jauh dari 1% dan GDP yang direkomendasikan dari World Bank. Lalu strategi peningkatan kualitas PAUD. Yang pertama yaitu profesionalisasi guru.
Reformasi pendidikan prajabatan PG PAUD, perkembangan reformasi berkelanjutan. Lalu yang kedua, implementasi DAP. Terapkan prinsip development, appropriate, practice, DNC, adaptasikan dengan budaya lokal dan juga kurikulum merdeka. Lalu keterlibatan dari orang tua. Partnership sekolah, keluarga, komunitas, program parenting berbasis kearifan lokal. Lalu yang keempat, pemanfaatan teknologi, yaitu platform digital dan juga pelatihan daring untuk asabilitas. Tetap utamakan interaksi manusiawi. Lalu evaluasi berbasis data, yaitu instrumen penilaian perkembangan terstandarisasi program PAUD dengan sistem evaluasi, data hasilkan dampak yang lebih besar. Lalu referensi budaya lokal dalam PAUD, integrasi kearifan lokal, yaitu permainan tradisional, lagu daerah, cerita rakyat sebagai sumber belajar otentik. Lalu pendidikan karakter, karakter efektif di PAUD harus berakar pada nilai budaya lokal yang nyata. Lalu nilai Minangkabau, itu musyawarah, gotong royong, dan juga hormat kepada yang lebih tua, itu konteks kompetensi sosial emosi anak. Lalu SDG 47, target 47 mendorong pendidikan yang menghargai keberagaman budaya sebagai aset pembangunan. Adapun simpulannya ialah PAUD adalah komponen strategi SDG 4 kualitas pengalaman belajar usia 0-6 tahun berdampak jangka panjang pada kognitif, sosial emosional, dan juga ekonomi individu. Lalu teori PAC dari Vygotsky, Erikson, Brohender, dan juga Gardner secara kolektif mendukung PAUD yang holistik dan juga berpusat pada anak dan responsif konteks sosial budaya. Lalu yang ketiga ada Indonesia menghadapi tantangan serius. APK 3,7%, yaitu ketimpangan akses, kompetensi guru yang rendah, dan juga aliransi kurikulum yang belum berpusat pada anak, dan juga keterbatasan pendanaan. Dan yang keempat yaitu integrasi kearifan lokal bukan hanya tuntutan dari pedagogis, tetapi juga amanah SDG 47 yang menghargai keberagaman budaya sebagai aset pembangunan yang memperkuat identitas anak. Lalu ada pun saran dan rekomendasi dari pemerintah, yaitu naikkan anggaran minimal 1% GDP, perkuat insentif guru, dan juga daerah 3T, program afirmasi PAUD terpencil. Lalu perguruan tinggi PG PAUD, yaitu perbarui kurikulum perjabatan berbasis kompetensi dan juga lapangan, integrasikan pemahaman SDGs, perkuat kemitraan dengan lembaga PAUD. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengelola PAUD, itu terapkan DAP secara konsisten, bangun kemitraan orang tua, dan juga gunakan budaya lokal sebagai sumber belajar otentik. Lalu yang terakhir, peneliti dan akademisi, yaitu lakukan penelitian longitudinal dampak PAUD, mengintegrasikan perspektif lokal, dan terjemahkan temuan ke rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Baiklah, adapun penutupnya ialah mewujudkan PAUD yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia adalah tanggung jawab yang kolektif yang memerlukan sinergi dan juga komitmen dari semua pihak. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan yang terbaik sejak awal kehidupannya, karena masa depan bangsa sesungguhnya diletakkan fondasinya di ruang-ruang PAUD yang hangat, menyenangkan, dan juga bermakna. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.